Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share ke teman-teman semua ya 7 makanan yang harus kita makan setiap hari agar badan kita itu tetap lebih sehat gitu. Tapi kalau teman-teman gak mau makan juga gak apa-apa ya teman-teman, gak ada paksaan. Seperti biasa, info ini aku rangkum dari Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Teman-teman bisa follow dan subscribe akun beliau ya, biar bisa dapat info kesehatan yang lebih lengkap dan tentunya yang lebih jelas. Jadi sebelum ke pembahasan makanan apa yang wajib kita konsumsi rutin setiap harinya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya. Jadi makanan yang wajib kita konsumsi itu yang pertama itu madu ya teman-teman. Teman-teman boleh pilih merek madu apa aja. Jadi ini aku ada 2 madu ya, madu sehat sama madu ini. Jadi manfaat madu ini untuk kesehatan ini didapat dari kandungan nutrisinya itu yang sangat beragam. Di samping rasanya ini yang manis, madu mengandung banyak sekali senyawa aktif seperti vitamin A, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks, vitamin C, serta asam fenolik. Jadi mengkonsumsi madu ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya teman-teman. Apalagi dalam keadaan seperti ini, jadi kita itu harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Makanan yang kedua itu kita mengkonsumsi kurma ya. Jadi kita mengkonsumsi kurma itu nggak di bulan Ramadan aja ya teman-teman, tapi di hari biasa itu kita rutinkan untuk makan makanan kurma kayak gini. Jadi uang jajan kita itu daripada untuk beli gorengan, mendingan kita pakai untuk beli kurma gitu. Jadi hasilnya bagi tubuh kita itu jauh lebih berkualitas ketimbang kita beli kayak gorengan gitu. Teman-teman bisa beli kurmanya tergantung selera teman-teman ya. Kalau aku itu lebih suka memang kurma sukari, jadi lebih sering beli kurma sukari ketimbang kurma-kurma yang lain. Makanan yang ketiga itu kita mengkonsumsi rempah-rempah. Jadi jenis semua rempah-rempah itu bisa kita pakai ya. Misalnya kayak ini cengkeh, kapulaga, pala, ketumbar, dan lain sebagainya. Jadi ini kita tidak boleh kita tinggalkan ya rempah-rempah ini di list makanan kita. Ini cara buatnya juga gampang banget ya teman-teman. Sekarang aku mau praktekin cara buatnya. Jadi kita buatnya itu gampang ya. Jadi aku ini misalnya buat dari kapulaga sama cengkeh. Terus ini kita seduh sama air panas. Nah, nanti waktu pas udah hangat, waktu pas kita minum, kalau mau kita kasih madu, bisa kita kasih madu. Jadi ada rasa manisnya gitu. Ini memang kelihatannya sepele teman-teman, tapi kalau ini kita rutinkan, ini bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita itu ya teman-teman, di pagi hari itu kita ganti minuman teh manis kita itu sama teh rempah-rempah kayak gini. Ini efeknya ke badan kita itu jauh berkualitas ketimbang kita minum teh yang dari gula pasir. Jadi perlahan-lahan kita kurangi mengkonsumsi gula pasir. Makanan selanjutnya yang nomor 4 itu adalah rimpang-rimpang. Jadi ini rimpang-rimpang itu tanaman yang batangnya itu tumbuh ke dalam tanah ya teman-teman. Jadi ini misalnya kayak jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kencur, dan lain sebagainya. Ini cara buatnya juga gampang ya, sama kayak tadi buat teh dari rempah-rempah. Sekarang aku mau
contohkan cara membuatnya. Cara buatnya sama kayak tadi ya, buat teh dari rempah-rempah. Sekarang ini contohnya aku buat kunyit. Terus ini kita seduh sama air panas. Nanti kalau udah hangat, waktu pas mau kita minum ini bisa kita tambahkan sama madu. Jadi ini buatnya nggak mesti kunyit aja ya, ini bisa dicampur misalnya kunyit dengan jahe. Teman-teman bisa cek ya di video aku yang resep JSR itu, banyak aku prakteki minuman-minuman kayak gini. Jadi selain diseduh dengan air panas gini, ini bisa juga kita rebus sebentar ya. Jadi selera teman-teman itu diseduh atau direbus. Kalau aku lebih suka diseduh karena buatnya nggak lama gitu. Makanan selanjutnya yaitu probiotik. Jadi probiotik itu yaitu makanan fermentasi ya. Jadi makanan fermentasi itu bisa menghasilkan bakteri baik yang baik bagi kesehatan kita, terutama untuk pencernaan kita. Jadi itu misalnya tempe kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kelihatannya sepele tempe, tapi ini tempe bagus sekali untuk kesehatan kita. Tapi mengkonsumsinya ini jangan digoreng ya teman-teman. Kalau bisa dalam keadaan mentah gini atau kita kukus gitu. Jadi ya teman-teman, ternyata tempe itu bukan hanya bisa dibuat dari kedelai aja ya. Tempe kedelai gini, tapi bisa juga dari biji-bijian lain, misalnya biji rambutan, biji durian, biji semangka, dan biji lainnya. Jadi ya teman-teman, ternyata biji durian itu banyak mengandung asam amino. Jadi nanti judulnya tempe dari non kedelai gitu. Jadi ini bisa jadi peluang bisnis untuk teman-teman ya yang mau usaha tempe non kedelai gitu. Contoh lainnya itu contoh lain makanan probiotik itu adalah kimchi ya. Jadi ini makanan Korea ya teman-teman. Jadi kimchi ini merupakan salah satu makanan paling sehat di dunia. Jadi orang Korea itu makanannya apapun mereka tetap makan kimchi. Jadi kimchi ini sangat baik sekali untuk pencernaan kita. Makanan selanjutnya yaitu makanan prebiotik. Kalau tadi kan probiotik, kalau sekarang prebiotik. Jadi contoh makanan prebiotik itu banyak ya teman-teman, gampang kita temui, yaitu sayuran dan buah-buahan. Ini contohnya kayak bawang merah, bawang putih, buah pir, pisang, manggis, semangka, kacang merah, asparagus, apel, rumput laut, kacang almond, dan lain sebagainya. Untuk makanan selanjutnya yaitu air kelapa. Jadi air kelapa ini merupakan minuman yang banyak mengandung asam amino ya teman-teman. Makanan, minuman gitu. Jadi kalau semakin banyak perlindungan dari suatu makanan dan minuman itu yang Allah ciptakan, itu biasanya kandungannya itu semakin berharga ya. Kandungannya itu semakin banyak, sangat bagus untuk kesehatan kita. Ya, misalnya kayak air kelapa ini ya, ini sangat bagus sekali karena ini kan dilindungi dari kulitnya, terus dari sabutnya, terus dari tempurungnya. Jadi kan perlindungannya itu banyak gitu. Kayak misalnya kayak durian juga kan. Jadi biji durian itu kan asam aminonya juga tinggi gitu. Jadi ya teman-teman, air kelapa ini mengandung asam amino yang hampir semuanya ada di tubuh kita gitu. Jadi kita rutinkan minum air kelapa, walaupun nggak setiap hari, seenggaknya kita minum air kelapa seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Jadi ya teman-teman, kalau kita rutinkan mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman kayak gini, ini memang kelihatannya sepele ya. Tapi ini kalau kita rutinkan setiap hari, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Karena di zaman sekarang ini ya teman-teman, itu kan terlalu banyak, terlalu berlimpah makanan minuman manis yang dijual gitu. Jadi makanan minuman itu isinya banyak mengandung gulanya gitu. Jadi hampir sepanjang jalan itu
gampang kita temui orang-orang yang jualan makanan dan minuman yang banyak mengandung gula pasirnya. Jadi itu nggak bagus sekali ya untuk kesehatan teman-teman. Kita boleh makan ya, karena kalau di zaman sekarang itu nggak makan makanan kayak gitu kayaknya nggak mungkin ya. Cuman kita seimbangkan, di rumah kita makan-makan kayak gini, kita beli jajan-jajan itu ya sesekali aja gitu. Kalau tunggu kepingin kali gitu. Jadi nanti itu dikhawatirkan ya kalau kita sering-sering mengkonsumsi makanan minuman yang banyak mengandung gulanya, gula pasirnya, itu dikhawatirkan nanti kedepannya anak-anak usia 15-20 tahun itu udah terkena diabetes gitu. Jadi mudah-mudahan nggak sampai terjadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi makanya kita itu harus cegah dari sekarang. Jadi di rumah itu makanan minuman anak-anak kita itu kita jaga. Ya dimulai dengan mengkonsumsi makanan-makanan minuman sepele kayak gini, tapi ini manfaatnya sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan kayak gini teman-teman, itu badan kita itu, perut kita itu terasa lebih enak, terasa lebih nyaman gitu. Jadi aku udah setahun ya, udah hampir 2 tahun mempraktekkan makanan kayak gini, minuman kayak gini. Jadi ini di badan sangat enak ya, di badan terasa lebih nyaman gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, makanan yang kita konsumsi rutin setiap hari itu, yang pertama kita mengkonsumsi madu, yang kedua kita makan kurma, yang ketiga kita minum minuman yang teh rempah gitu, yang keempat minum teh rimpang, terus yang kelima kita makan makanan probiotik misalnya tempe dan kimchi, tapi masaknya itu bukan digoreng ya teman-teman, bisa dikukus atau dimakan mentah gitu tempenya. Terus yang keenam itu kita makan prebiotik. Prebiotik ini banyak ya, salah satunya bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi setiap hari kita itu makan sayur dan makan buah gitu. Yang ketujuh kita mengkonsumsi air kelapa. Walaupun air kelapanya nggak setiap hari, seenggaknya kita minum air kelapa seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini videonya. Semoga video aku ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.